semua lembaga punya problem sendiri. RUU MK itu telat. Saya nggak ikut campur urusan intern MK. MK itu justru ya melindungi presiden. Bahwa presiden ya kan berkhianat. Lebih mudah mengadakan perubahan undang-undang dasar dibanding memberhentikan presiden. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjut lagi dengan Prof. Saya akan langsung ke Prof lagi. Perjalanan MK sudah sangat luar biasa, Prof ya. Dan kemudian sampai ke sini ada beberapa kasus yang menimpa MK. Misalnya soal ketua MK yang kemudian ditahan karena ada penyuapan dan segala macam. Komentar Prof gimana itu? Ya, pasti rame lah. Kan sebagian rakyat kecewa tuh mengharapkan MK sebagai garda konstitusi, sebagai benteng. Ini kan peradilan yang paling bersih nih. Saat ini publik menganggap MK ini salah satu peradilan yang transparan. Tapi itu kan kejadian snapshot saja. Secara umum sekarang udah kembali normal, image sudah baik. Walaupun itu memang jadi catatan hitam ya. Tapi baik juga untuk jadi pelajaran. Jadi semua lembaga punya problem sendiri. Nah, karena itu apalagi kalau lembaga itu regenerasinya itu total. Semua komisi-komisi negara sesudah reformasi ini 5 tahun gantian. Stabilitas ide, stabilitas nilai, stabilitas budaya kerja ini problem. Tidak ada kesinambungan kadang-kadang. Karena budaya politik, budaya kerja ini belum ada estafet. Jadi itu yang selalu saya tekankan. Saya nggak ikut campur urusan intern MK. Saya menghindar sebab nanti. Makanya saya tidak pernah bersedia diundang menjadi ahli. Nggak pernah saya, walaupun saya dengar karena secara etik pernah menjabat di situ saya dengar bayarannya sudah mahal sekarang. Saya tidak pernah mau. Nah, tapi kalau saya diundang untuk memberi ceramah di internal atau sosialisasi, boleh. Baik Prof, sekarang ini wacana tentang pemakzulan presiden ini menjadi perbincangan di beberapa kampus dan kemudian ada reaksi yang luar biasa dari pemerintah. Sebetulnya apa memang mudah pemberhentian seorang presiden? Indonesia kan punya konstitusi, tentu kan ada aturannya kan? Mudah dibicarakan. Nah, gimana tuh proses mekanismenya? Mudah, tapi nggak usah takut. Jadi ide. Artinya siapa yang nggak usah takut? Pemerintah nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya, karena ini ilmu ya. Terbentuknya MK itu justru ya melindungi presiden. Oh, jadi keberadaan MK itu melindungi presiden. Makanya saya tadi cerita, itu tahu RUU MK itu telat. Pemerintah itu tidak buru-buru, padahal sudah ada naskahnya, tapi nggak dikirim-kirim. Sudah bulan Mei, padahal Agustus sudah sebelum 17 Agustus sudah harus terbentuk. Bayangin, kenapa itu? Karena ada kasus Sukhoi G. Waktu itu suasana iklim politiknya. Karena dianggap kalau MK berdiri nanti memudahkan presiden diimpeach. Padahal sebaliknya menyulitkan presiden diimpeach ya. Itu melindungi presiden. Melindungi presiden diimpeach. Jadi itulah yang saya yakinkan kepada SBY waktu itu. Dan memang iya. Sebab kalau tidak ada MK, tidak ada pembuktian. Misalnya dari sisi mana presiden dilindungi posisi MK itu? MPR tidak hanya bisa, atau DPR juga begitu, tidak hanya berdasarkan suara. Oh, langsung tidak otomatis ya? Tidak otomatis. Ada pendapat walaupun suaranya banyak yang menentang presiden, tapi kalau tidak terbukti. Oh, MK menyatakan tidak, berarti presiden tidak bisa diimpeach? Pertama, dia harus memenuhi syarat. Apakah dia melanggar hukum apa enggak? Dan itu yang mengujinya adalah MK ya? Melanggar hukumnya itu apa? Satu, dia berkhianat pada berkhianat. Dua, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Tindak pidana berat artinya ancamannya 5 tahun ke atas. Nah, dan yang berwenang mutus itu adalah MK? MK. Oh, jadi DPR, MPR harus ke MK dulu? Iya. Mau memutuskan, didakwa oleh kepolisian dan kejaksaan, setengah mati membuktikannya. Apalagi presiden. Pasti susah. Proses Demonya pasti banyak. Artinya tidak perlu khawatir dong pemerintah ya? Yang kedua, bahwa presiden berkhianat, berubah, tidak lagi memenuhi syarat, misalnya dia sakit. Dan yang ketiga, dia melakukan perbuatan tercela. Nah, ini yang paling gampang. Jadi kalau presiden misalnya nih meludah
kena muka orang, tercela apa enggak dia? Tercela. Jadi dari segi alasan mudah, tapi implementasinya yang agak susah. Proses untuk pembuktian, prosesnya itu pembuktian di MK itu mudah. Dan yang kedua, prosedur pengambilan keputusannya kalau dipelajari lebih mudah mengadakan perubahan undang-undang dasar dibanding memberhentikan presiden. Mengimpeach presiden ya. Syaratnya itu harus 3/4. 2/3. Dan kalau untuk mengubah undang-undang dasar 50% plus 1 mudah. Sedangkan mengubah undang-undang dasar setengah mati sudah. Nah ini 2 kali mati baru bisa melaksanakan. Jadi presiden diam aja, nggak usah ditanggapi. Nggak usah tanggapi ya. Itu tidak perlu berlebihan juga ya, saya kira ini. Dan itu mungkin, Prof, itu kan soal orang belajar tentang hukum tata negara ya. Bagi mahasiswa kan sebetulnya itu proses pembelajaran. Dia harus tahu juga mekanisme impeach segala macam. Kan jadi kalau mahasiswa diskusikan menurut Prof gimana? Boleh aja. Boleh saja ya. Bebas. Cuman kan yang punya ide itu pasti juga mau nyentil-nyentil maksudnya itu. Agak nakal. Wajar ya. Saya kira wajar Prof ya. Kan ada ini kan negara ya. Nggak usah baper. Masa harus dilarang sih, kalau maluin. Oke, saya kira perbincangan ini menarik sekali. Saya akan masuk pada topik yang lain yang lebih menarik tentu tentang pemilu, tapi kita lewati dulu setelah yang satu ini.